Torang di bagian di kesenian ini bawa ukur satu daerah itu miskin atau nyanda, dilihat dari DP industri kreatif itu hidup atau nyanda. Karena memang kalau misalnya daerah yang so maju atau dalam tanda kutip so kaya, dorang so ada pikiran untuk bahibur diri dan begitu. Tapi kalau misalnya masih susah, masih miskin, masih bawa urus puru, dapur, isi dapur dan sebagainya, sehingga kita ya hiburan agak kurang, memang belum hidup. Jadi kita ya balik ini masih begini karena Bolmut memang masih miskin, belum mampu tunjang itu, masih miskin ya. Kauyo Bolmut masih miskin 2025 itu. Halo teman-teman, jadi hari ini kita dengan salah satu komika di Bola Mongondo Utara. Di pertanyaan ini biar kayak podcast dan kata. Orang mesti mulai dengan apa kabar Kak hari ini? Alhamdulillah. Kesibukan Kak ini setelah Lebaran ini? Belum sibuk secara fisik, belum sih, cuma lagi kepikiran mau bikin show stand up comedy special show lah. Oh, jadi kan bikin show. Tapi jadi sebelum kita mau tanya-tanya soal KP show itu bagaimana, toh kita ingin memulai dulu dengan Tono baku dapa itu kapan kayak? Puasa 2023 kan nggak salah. Puasa 2003. 2024. Di mana kan? Di buka bersama waktu itu. Oh betul, di rumah pakai Eki. Betul. Di rumah asli, betul di rumah. Jadi setelah kita dengan Panji itu pulang dari Manado toh, bikin buka puasa di rumah pakai Eki. Betul. Waktu itu Kak Eki belum jadi komisioner. Belum. Makanya masih tambah kumpul kan. Yeah. Masih boleh gabung akan dan. Kak Eki kalau bau ini ampun. Ya begitu Kak. Tahun 2 komika, jadi kalau videonya ndak isi DP lucu-lucu kan nyanda. Tinggal terima aja. Kita pakai tapi supaya lebih. Ya boleh. Pakai Eki. Jadi waktu itu orang perkenalan lah. Kak memperkenalkan diri sebagai. Waktu itu ada rencana tulis drama kolosal untuk football. Asli, betul. Kalau kita bilang kita minta tolong Pak PMI kalau ada apa-apa. Ente kita lihat pecah. Di situ itu kita mulai berkenalan dengan Kauyo kalau senior waktu itu bilang kalau kita bergabung di stand up, Kauyo di teater kan begitu. Habis dari situ baru torang open mic kalau nggak salah ya? Belum. Kita waktu itu bikin rencana bahas stand up. Kong ente interogasi Pak Ana. Ini model stand up bagaimana? Apa ini? Open mic kah, show kah, atau yang stand up night? Yang acara stand up yang di mana itu kayak? Di waktu itu di Holistic. Cafe Holistic. Oh, yang apa? Yang Dendong Katio? Bukan? Belum, Deng Sarul. Baru kita Deng Sarul. Oh, iyo yang Sarul Bosel. Habis itu terus open mic. Baru terang mulai kenalan open mic. Open mic pertama itu di Pak Aba. Cafe Pak Aba, betul. Itu sekitaran 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Tapi sebelumnya kan orang pernah open mic di Bintauna yang ada orang Kipli, ada orang Sapa, ada almarhum juga. Belum. Kalau kita pribadi belum. Iya, Kak belum gabung, cuman orang open mic duluan di Bintauna, baru orang open mic di Boroko Kang. Waktu itu Kak yang naik baru siapa lagi? Adi Agung. Kita ngana baru ada 5 waktu itu. Itu pertama kali Pak Aba. Dan ini Kak, siapa Kak tertarik untuk mau belajar stand up? Yang pertama di proses teater, kita kan teater. Nah DP istilah ya, mau langsung dapat panggung itu agak lama. Dapat panggung ketika karena butuh persiapan. Bayangkan kalau proses latihan teater itu dia sekitar 3 bulanan. 3 bulan baru boleh bikin show. Baru boleh bikin pementasan. Nah itu proses serius. Kalau misalnya naskah yang dialogis butuh 4 sampai 5 aktor, mbak kumpul pada orang saja ini proses. Terus ada biaya juga begitu, agak mahal kan. Jadi selain waktu agak mahal. Dan ketika kita mulai perhatikan stand up ini rupa asik kan.
artinya sudah didukung dengan kita pakai kemampuan public speaking, baru ada kemampuan acting di teater, dan banyak kali tampil juga di hadapan banyak orang. Kita rasa ini boleh dah. Tapi sebelumnya Kak Supenik memang pernah bau nih stand up, atau memang nanti pas orang di sini semua mulai bikin open mic, kayaknya ini ada panggung untuk kita boleh coba, tapi belum ada referensi, atau kan memang ada pernah nonton? Sudah, saya pernah bau nih. Waktu itu kita belajar nonton stand up, belajar nonton ini ya. Baru belajar. Nonton saja kita belajar. Ari Kriting waktu itu Suci 3 berarti. Suci 3 kayaknya. Nah, sejak itu kita mulai perhatian ke stand up. Waktu itu yang paling kita ingat Ari Kriting materi soal Bera itu. Bera jadi waktu upacara dia. Jadi Kak tertarik Pak Ari Kriting, baru Kak coba. Betul. Pertama kali Kak rasa open mic bagaimana? Bahas stand up. Karena memang di pikiran Pak kita tahu orang tahu stand up itu dia mesti lucu, dan kita belum tahu sama sekali. Jadi terbebani untuk kayaknya kalau mau maju ini kita mesti lucu. Betul. Oke. Gugup memang luar biasa, kita materi stand up pertama itu gugup, itu memang serius yang kita rasa. Tapi pecah sekali sih untuk ukuran komik Baruna itu, memang pecah suar. Serius. Itu suar memang. Ini boleh bendung. Itu pertama kali stand up. Dan jadi orang di Bolmut itu pernah bikin lomba stand up. Betul. Toh, terus pernah bikin lomba stand up di tahun lalu, lebih tepatnya di Harla Bolmut. Dan Kak Uyo jadi salah satu peserta waktu itu. Kan? Peserta ya. Coba Kak Uyo ceritakan bagaimana Kak Uyo pengalaman untuk pertama kali ikut lomba stand up di Kampung Sandiri. Untuk pertama kali lomba stand up, ini ada satu fakta yang teman-teman belum tahu. Waktu kita bahas stand up, ada orang barekam kita ke video. Waktu itu di lapangan? Iya. Oke. Habis stand up, kan kita balik kita pes tenda waktu itu, ada bawa jual kopi. Dia bilang, "Kenapa video?" Sudah Jo. Besar. Kita video kita Sony mau lihat. Dapat rasa sekali besar. Jadi pas terus terang gugup. Waktu itu pokoknya yang paling gugup selain kedua setelah tampil pertama sekali stand up di lomba pertama, kita mulut itu sampai kering. Kita rasa kita itu pucat waktu itu, cuma memang kita soalnya nggak lihat. Kita lihat dari meja juri memang udah boleh sekali pucat. So biru. Kebetulan kaos biru itu. Nah dari situ apalagi Bupati ada Lia juga kan. Dapat juara waktu itu. Terakhir kayaknya. Bocoran mana yang juri itu, mana yang punya nilai. Kak Uyo waktu itu dapat peringkat 1 untuk bawah. Tampil. Nomor urut. Nomor urut 1 untuk tampil. Jadi cukup berat juga sebenarnya kan waktu itu. Kita kaget ya, Kak Uyo tiba-tiba tampil pertama. Karena untuk orang sebagai pelaku stand up, apalagi di lomba, memang taruhan sekali orang untuk ikut lomba dan tampil pertama. Itu memang berat. Berat ya. Karena untuk membekas hidup DP penonton, apalagi lomba kemarin itu kan panggung orang yang baru habis ikut gerak jalan, panggung juri. Jadi memang DP penonton yang fokus dah. Ada agak sulit. Dan orang berharap mungkin tahun ini kalau ada lomba stand up mungkin lebih persiapan lebih matang kayak. Betul. Nah yang satu fakta lagi, itu nomor urut 1 bukan kita yang dapat. Orang lain yang dapat kan orang minta tukar. Bagus. Kita terima. Jadi DP fakta itu ternyata kada nomor berapa berarti waktu itu? Kalau nggak salah 12, 7. 7. Jadi nomor 7 dan nomor 1 ada tukar. Karena kita kesan mau berbaik hati, kita tukar dengan nomor 1. Dan komentar juri waktu itu bagaimana komentar juri, Pak Uyo? Komentar juri kita tegaskan bahwa waktu itu Rit bangsat sekali. Aduh, ente bayangkan, kita ini kan mahasiswa komunikasi. Oke. Karena kuliah komunikasi. Oke.
psikologi komunikasi kita tahu. Oke. DP maksud orang mau cuma ini, DP maksud kita so paham. Oke. Itu secara Mengarah ke mana ya? Tiba-tiba ngana Mbak bilang, kita bangga sekali Pak Kak Uyo yang so mau tampil. Itu lu bampuki sekali. Itu juri pemain sekali kan. Jadi diapresiasi ya? Diapresiasi. Luar biasa. Maksudnya ya langsung juga ya? DP maksud itu yang kita baca waktu itu saat dengar dalam hati Cuki main sekali. Kak Uyo nyandamu pasti nggak dapat juara. Nggak usah kaget sabantar, nggak usah berharap. Aduh, kita so gugup penampil marah dengan sedih itu bagaimana ya kalau misalnya yang kita rasa dan kita so tahu DP hasil dan Cuki man. Jadi waktu itu kan kita sebagai juri pas MC panggil peserta pertama Uyo Kusapa, kita kaget. Kita berharap itu mungkin teman-teman yang dari atau teman-teman yang belum pernah open mic, hiburan lah portorang sama-sama atau sama komik hiburan torang, atau teman-teman dari Gorontalo atau teman-teman dari kota yang memang dorang so biasa open mic dan so bisa buka penonton. Jam terbang so banyak gitu. Masuk kita langsung aduh. Oh begitu kan berasa. Cilaka ini. Maksudnya kita tahu secara psikologis KPK masih baru dapat panggung lomba yang angker begitu, ngeri begitu, baru DP penonton, penonton baru sebagai jalan. Pengaruh itu ya? Pengaruh. Katampil lah, lempar 1, lempar 2. Orang cuma? Lempar 3. Orang cuma gitu. Lempar apa? Kita langsung telang, apa yang kita bilang Pak Kak Uyo habis ini? Kalau kita orang polos mah bangga sekali Pak bilang kita bangga Pak Kak Uyo yang sudah Cuki. Boleh minta tepuk tangan untuk penampil pertama Uyo Kusapa, luar biasa. Kita jujur kita apresiasi sekali memang Kak Uyo keberanian untuk ikut lomba ini, luar biasa, kita bangga sekali. Dia banggakan kita bukan. Tapi itu jadi pengalaman. Jadi pengalaman. Dan mungkin kalau mau bikin lomba ulang tahun ini, kong DP panggung begitu kayaknya pengalaman itu bikin Kak Uyo ini mau ikut. Nyanda. Kita bukan tipe orang yang gampang patah hati. Persoalan. Kata-kata dulu hari ini. Tuh kata-kata. Iya, karena ada beberapa teman-teman juga di sini. Oh iya, kata-kata hari ini. Kalau nggak nama numpang berat jangan di belakang kasir. Konten tadi. Ini jadi pengalaman juga, pengalaman ada beberapa teman-teman yang dorong penasaran tuh bagaimana so ini mau stand up. Ketika dapat lihat orang di bawah mood mulai bawa open mic, dorong bagaimana so ini mau stand up. Kayaknya dorong makanya kita boleh dan tampil stand up. Tapi setelah dia stand up di open mic ternyata nyana lucu, mati. DP semangat yang dari awal tuh so hilang begitu. Kayaknya bukan di sini kita jalan. Ada beberapa teman-teman kan begitu. Kayaknya kita nyana di situ sih, tapi apa? Padahal di awal-awal dia kayaknya kita boleh. Serta dapat rasa dari panggung mati. Betul. Menurut Kak awalnya begitu nyanda yang kayak kayaknya kita lucu deh. Tapi waktu nyanda dapat DP titik tawa kayak kami rasa bagaimana so? Nyanda rasa apa-apa sih? Karena Kak bilang tadi itu kan mungkin KDP orang suka tantangan. Iya, suka tantangan dan suka belajar sebenarnya. Satu hal yang kita belum capai dan coba kita berupaya masuk akal, kita nggak mau putus begitu saja, apalagi gagal kan. Kalau misalnya gagal di pertama ya, ayo belajar begitu. Iya kan itu mirip-mirip dengan ada orang di negara Konoha kan, gagal dari 2000 ampa kan dia akhirnya berhasil di 2020 ampa tuh. Panjang memang. Jadi yang mesti berproses. Jadi itu teori rule of three sebenarnya. 1 gagal, 2 gagal, 3 berhasil. Oke, 1, 2, 3 berhasil. Insya Allah, siapa tahu lomba kemarin gagal, lomba ini masih ada jatah gagal nanti insya Allah tahun ketiga. Kegagalan itu ya sebenarnya ada di mana-mana sih. Sadar. Orang mau tidur gagal, memang ini faktor usia sesuai jadwal atau rencana sih, so gagal juga.
faktor usia itu menentukan orang kebijaksanaan. Ini coba cerita faktor gagal begini, so bijaksana ini usia ini. Tapi ini kah yang tadi Apa kau kaitkan ke usia ini? orang-orang yang berasa dia lucu, kong abis itu nyana lucu ternyata di panggung dia turun. Menurut kita DP ekspektasi yang terlalu besar. Oh iya. Karena dia masih baru awal mau open mic di kapal apa dia itu, so Dia mesti lucu sekali. mesti lucu sekali. Padahal di open mic itu nyanda ada dong yang suruh ngana mesti kasih pecah satu kafe. Betul. Kan orang selalu cuma bilang, oh kak mau open mic ada materi silakan naik. Beres itu kalau apapun yang terjadi di panggung, orang gara dulu. Orang terek dulu baru evaluasi. Bodoh kan ya? Cuma kita belum merasa yang begitu juga. Bodoh kan ya? Ya, orang kalau Batamang memang tipikal orang begitu. Iya. Cilaka, gagal, gara dulu baru mau bantu perbaiki. Tapi iya di stand up orang cukup fair. Kalau misalnya anyep di panggung, ya orang bilang anyep, tapi orang yang saya tinggal. Orang usir. Jadi bukan orang yang pergi dah, dia yang pergi. orang ajak untuk orang sharing bagaimana dibicara bla bla. Dan ini untuk orang memang secara resmi kan belum terdaftar di stand up Indo. Yeah. Tapi orang ada sekarang ini baru di Bakusnya di Binado. Yang itu pun di grup sekitar ada 10 orang lebih lah teman-teman yang lebih dari 10. Tertarik untuk mau stand up. Kalau orang open mic sekitaran ada karena 9 orang begitu lah. Dorong semulai ada semangat. Tapi ini satu hal yang kita orang pikir orang baku bawa ini di stand up itu butuh panggung yang lebih. Iya. Dan menurut kita panggung yang lebih yang orang mau dapat itu dari orang orang-orang tua yang mungkin orang ada di jabatan strategis. Betul. Kalau cuma di kafe-kafe sama terfasilitasi toh. Iya. Tapi soal event, nah ini langsung geser ke lebih serius untuk orang ekosistem industri kreatif misalnya toh. Orang di Bola Utara menurut kau yo DP ekosistem industri kreatif, apalagi kita orang Bintauna, orang jauh dari ibu kota misalnya toh. Kau yo yang hari-hari di Boroko yang di ibu kota. Kau yo balik DP ekosistem industri kreatif di ibu kota bagaimana? Baru ada beberapa komunitas yang mulai muncul ya, dan itu cenderung lebih ke situasional dan maksudnya orang mau dapat lihat berkarya ketika diundang pemerintah begitu dipakai oleh pemerintah dalam tanda kutip dipakai ya, untuk bikin karya dan lain sebagainya. Di tempat lain ada beberapa tahun terakhir ini kita lihat sekolah-sekolah mulai ikut FLS 2N misalnya. Nah, tapi kembali lagi terbatas eksklusif di dalam sekolah saja. Itu sih macam jadi ada project-project dinas begitu baru orang libatkan teman-teman yang di industri kreatif. Tapi untuk memang panggung yang mensupport ada event-event yang kayak teater, stand up, musik itu di Bollywood masih jarang sekali. Masih jarang. 2 kali kita malam tahun baru itu di Dekos memang luar biasa yang Soco Barangkum. Dan kebetulan terakhir itu tahun barusan ada juga dengan DJ. DJ Doni. Nah itu salah satu bentuk dukungan teman-teman anak-anak muda dan. Tapi itu masih sebatas kegiatan-kegiatan kolektif, artinya kayak dari kafe ke kafe. Tapi kayak misalnya fokus orang pemerintah misalnya di Bola Utara soal bagaimana orang industri kreatif di Bola Utara ini bisa memang disupport full dan diberikan DP wadah, diberikan DP tempat berekspresi. Kayak misalnya orang tamang-tamang di kabupaten-kabupaten tetangga lah yang orang industri kreatif itu so masif sekali. Iya, betul. Dan itu ketika orang misalnya ada beracara apa disupport full oleh orang pemerintah yang ada di sana kan. Dari industri kreatif. Kalau kita secara personal pribadi ya, tidak terlalu bergantung ke situ dong. Di pemerintahnya. Iya, di pemerintah pihak luar. Maksudnya ketika orang mau membangun popularitas misalnya event-event job-job yang datang itu hadiah dari orang proses dan gitu. Itu kalau job. Iya. Kalau misalnya event-event ya itu salah satu bentuk dukungan juga sih.
kalau misalnya dorang mampu ciptakan event lomba macam tahun kemarin. Nah itu terus terang ada kegembiraan tersendiri dan khusus kita bahwa pemerintah kabupaten melihat adanya satu potensi yang mulai muncul di kayak misalnya begini tuh Kak, kalau yang kita pe sudut pandang ya, misalnya orang boleh hitung dalam 1 tahun di Bola Mondo Utara ini ada berapa misalnya event kreatif yang itu dilaksanakan di Bola Mondo Utara. Selain ini koreksi misalnya Kak, kita kalau misalnya kita pe perhitungan ada yang keliru ya. Selain Harla Bola Mondo Utara. Belum memang. Toh? Belum. Yang ada misalnya konser, ada misalnya Lomba stand up, lomba-lomba stand up yang difasilitasi entah itu pemerintah, entah itu lembaga-lembaga tertentu atau BUMN dan lain-lain, atau apa lagi, teater yang itu memang disupport oleh orang pemerintah. Ada BK event pat orang di sini. Iya. Kan kiring sekali. Artinya orang sebagai pelaku seni ketika eventnya yang kurang di kampung Patorong sendiri, nah orang akan cari event-event di luar daerah. Betul. Sebenarnya kemarin kan orang dua isi di Kabela Fest. Itu orang akhirnya keluar. Di sini orang hanya dapat panggung 1 tahun 1 kali. Nah seniman 1 tahun 1 kali itu panggung mati. Kan begitu tuh? Iya betul. Nah orang di sini kalau sama dengan di luar panggung itu orang open mic. Open mic itu kan latihan, dia nyanda berbayar, justru orang yang keluar doi untuk orang latihan. Tapi untuk panggungnya orang agak kurang begitu, yang memang orang event di Bola Mondo Utara. Karena begini, ini keresahan yang soal industri kreatif kan orang solam atau orang diskusi di meja-meja kopi soal industri kreatif. Waalaikumsalam. Orang ini lagi buat podcast, kan ini baganggu ya. Podcast apa ngono ya? Habis dengan Uyo dengan Iki baru depan lagi sana. Podcast apa ini? Lagi ngobrol-ngobrol, bacot. Oke, orang bukan ngebacot ya. Sorry, serius ini. Orang lanjut. Misalnya orang keresahan di Bola Mondo Utara soal industri kreatif toh, yang selain kekurangan event, DP keberlangsungan kayak apa ini penting kan pertanyaan. Mungkin kalau kayak apa penting industri kreatif mesti orang mau prioritaskan di Bola Mondo Utara. Kan itu ada pertanyaan. Ya salah satunya adalah untuk menunjang perekonomian di Bola Mondo Utara. Bisa loh, itu industri kreatif itu bisa jadi salah satu faktor penunjang ekonomi kerakyatan misalnya. Karena setiap ada event itu pasti UMKM bisa berdampingan dengan UMKM. Ada UMKM, ada perputaran keuangan di sana. Begitu dong. Sementara orang di sini misalnya kalau orang mau tarik ke atas lagi, orang pemerintah di Bola Mondo Utara ada salah satu fokus yang orang selalu kampanyekan, salah satunya soal pariwisata. Nah kalau orang bicara soal mengkampanyekan pariwisata, orang yang bisa lari dari industri kreatif. Kayak misalnya Bali, atau terlalu megah kalau Bali. Kayak misalnya Boltim, dorang pariwisata bisa banyak dikenal di Sulawesi Utara misalnya, dan jadi salah satu tempat destinasi orang mau datang. Salah satunya karena dorang industri kreatif. Di sana ada dorang konten kreator yang memang so besar, yang tanpa mengundang orang lain dorang so bisa publish itu. Ada dorang seniman di sana yang bisa mengkampanyekan itu. Ada dorang dan itu semua rata-rata difasilitasi oleh dorang pemerintah. Bolsel juga begitu, dorang bawah laut dan lain-lain, pariwisata. Ini udah paling dekat dorang ada event Bolsel, event bawah laut kalau tidak salah. Nah, orang di Bola Mondo Utara, orang ada fokus pariwisata. Dan sampai dengan hari ini, orang event itu 1 tahun 1 kali lagi untuk nanti misalnya baru-baru ini toh, Lebaran, semua orang datang ke Pinagu toh, rame Pinagut. Betul. Rame orang datang, dengan rame ada beberapa taman-taman yang juga jualan dengan mengkritisi. Banyak orang datang tapi DP fasilitas bla bla kan baru-baru rame itu yang dorong kasih rame. Nah tapi misalnya itu kan cuma tahunan. Coba bayangkan kalau orang bikin event, ada event di Batu Pinagu, itu kan ada terus dari perputaran keuangan. Yang kemarin dorang ada lirik kan itu wisata kuliner toh.
yang non posting di media repost, yang begitu. Nah, menurut kita ke depan orang dari teman-teman pelaku industri kreatif, orang mesti banyak bersuara, apalagi orang pelaku seni. Kalau orang di stand up, mungkin teman-teman lain itu orang di musik, orang di teater, di seni rupa dan lain-lain. Bola Ambon Utara harus ada satu ekosistem industri kreatif yang bisa mengangkat Bola Ambon Utara. Karena sama dengan orang di stand up. Orang di stand up, kalau orang mau keluar, contoh kita, Kak Uyo. Orang keluar bawa materi soal Bolmut. Kita Farid dan kita orang Bolmut. Kak Uyo bilang, Kak Uyo dari Bolmut. Orang dengan tanpa pemerintah bayar, ketika orang keluar daerah, orang bawa soal Bola Ambon Utara dengan seni stand up. Ya, begitu dan teman-teman yang dari musik. Karena orang cukup tertinggal sekali sih orang di industri kreatif. Kayak misalnya di Kotong Bagu tuh ada Kotong Bagu atau di Boltim. Dorang sudah ada band yang cukup populer. Ada Braga, toh. Baru Novia. Boltim ada Novia. Nah, orang di Bolmut ini siapa kira-kira orang mau sebut nama begitu? Belum ada juga sih. Iya. Cuma kalau kita di teater ini yang kita senior ungkapan dan pendiri teater, dia bilang orang di bagian di kesenian ini bahwa ukur satu daerah itu miskin atau nyanda dilihat dari DP industri kreatif itu hidup atau nyanda. Karena memang kalau misalnya daerah yang so maju atau dalam tanda kutip so kaya, dorang so ada pikiran untuk bahibur diri dan begitu. Tapi kalau misalnya masih susah, masih miskin, masih bawa urus puru, dapur, isi dapur dan sebagainya, sehingga kita ya hiburan agak kurang, memang belum hidup. Jadi kita ya balik ini masih begini karena Bolmut memang masih miskin, belum mampu tunjang itu, masih miskin. Ya. Kau Uyo, Bolmut masih miskin 2025. Itu dari kacamata pembacaan itu. Dari industri kreatif. Ya. Dari proses-proses kreatif ini yang orang lakoni dah. Jadi satu daerah itu bisa dikatakan dia bisa maju atau DP perekonomian bisa so di atas, itu bisa diukur dari industri kreatif. Bagus sekali. Kalau misalnya dia maju, berarti masyarakat so sejahtera begitu. Jadi tergantung peraturan bupati nih, mau kasih maju paksa atau memang industri kreatif mau kasih maju paksa atau mau tunggu dia maju dulu. Kalau kita secara pribadi Kak, tetap orangnya nggak bisa langsung ujuk-ujuk begini toh, langsung telap, betul, kayak babal telapak tangan. Tapi minimal dimulai dari tahun ini, orang mesti meletakkan batu pertama. Karena DP ekosistem ini anak-anak di kolektif di akar rumput so ada betul. Di stand up so ada, di teater ada, di musik ada, teman-teman yang selalu sama-sama nonton satu panggung, simple core, teman-teman yang satu panggung nonton so ada simple core, combo akustik, bla bla bla, DJ beatbox, DP di akar rumput so ada nih anak-anak muda yang dorang tanpa dalam tanda petik pemerintah suruh belajar, dorang memang so ada kesadaran sendiri untuk ini kayaknya kita passion di sini. Nah tinggal ini orang butuh satu bantuan tangan-tangan kekuasaan kira-kira begitu yang bisa jadi partner anak-anak yang so ada di crowd yang ada di bawah ini. Kan begitu. Kalaupun ini bisa dimaksimalkan, kita pikir soal-soal industri kreatif, kamu kan orang so bisa, bukan kita, bukan Kak Uyo, bukan teman-teman yang di awal ini, bukan, tapi 5-6 tahun kamu kan orang so bisa menemukan ada Novia Bahmit versi Bola Ambon Utara, ada band Kak Braga di Sulawesi di Bola Ambon Utara, mungkin akan muncul nama-nama yang so ada di daerah lain dan akan muncul di Bola Ambon Utara. Itu bisa ada kira-kira begitu. Dan sebagai kampanye bahwa Bolmut ini ada, orang Jawa mau tahu, orang ini boleh nafikan bahwa supaya orang Jawa mau tahu kalau Bolmut ini ada adalah dengan industri kreatif berbasis karya. Betul. Orang Jawa bisa tahu
Boltim itu karena ada bukan lewat DP Bupati. Meskipun kemarin sempat viral DP Bupati toh. Tapi orang banyak tahu Boltim, Bola Angono Timur itu dari pelaku industri kreatif. Iya, betul. Soalnya kan kalau mau dusu DP prestasi-prestasi kan agak tertutup dengan yang lain begitu dan. Jadi memang lewat industri kreatif Bolamut ini supaya orang di luar di pelosok Jawa mau tahu ada DP nama daerah Bola Mondo Utara, orang harus mulai dari industri kreatif, harus buat karya. Harus buat karya. Dan orang balala mulu ini karena orang ingin Bola Mondo Utara itu dikenal orang-orang luar dengan catatan-catatan kreativitas. Betul. Dan orang berharap orang teman-teman yang mungkin sudi bau ini sampai di menit 30 ini ya mau untuk terlibat. Kalau orang tua masih ada prioritas lain, ya orang kembali ke akar rumput. Tapi menurut Kak Dang, siapa kong John Cena itu nyana jaga kalah ya? John Cena itu kalau kita kaji secara spiritual Dang, dia memang punya tubuh kecil Dang. DP topeng itu sebenarnya. Salah kan? Oh, Rey Mysterio yang ada topeng. John Cena. DP itu ya. DP salah salah. Yang tadi salah, Rey Mysterio itu ada topeng. DP John Cena yang itu. Jadi tiap dia semua smack DP lawan. Leher dulu. Oke teman-teman, di sisa 4 menit terakhir ini Kak Uyo itu bulan Juli kayak itu bakalan buat special show stand up comedy. Insya Allah mau berhasil. DP tajuk soalnya Kak, soalnya DP tema ada tajuk. So kasih judul itu apa Kak? Dulu Pernah Uyo. Dulu Pernah Uyo. Oke, orang mau tunggu berarti masih sekitar 3 bulan. 3 bulan persiapan dan mungkin menyusul DP flyer dan lain-lain kayak. Iya. Oke. Ini orang menunggu. Kau yang rencana kamu bikin cuma di Boroko atau cuma di Boroko? Nanti mulai DP apa ya? DP Gaung, apakah bisa sampai ke Gorontalo, Kota Mobagu? Wih sadis, langsung tur. Kagak jadi tuurin. Boleh lah. Tapi tapi menarik orang tunggu lah. Menarik orang tunggu Kak Uyo pe progres. Bulan Juli insya Allah ada special show dari Kak Uyo dari anak-anak Baku Serbinado. Nanti orang tunggu bagaimana DP jadi, DP tanggal dan seterusnya nanti pantau juga Kak Uyo pe medsos nanti orang bagaimana. Dan untuk teman-teman yang mungkin bauni ini, orang cuma mau kasih pesan. Kalau ngoni mau suka open mic, bisa langsung japri pak kita, japri pak Kak Uyo atau pak teman-teman yang ngoni tahu kalau orang biasa stand up. Dan kalau ada kafe-kafe atau apa yang suka DP kafe itu mau orang datang akan orang bikin open mic, japri jepat orang insya Allah datang. Yeah. DP kesepakatannya ndak muluk-muluk, cuman yang penting ada kopi, orang so boleh open mic. Betul. Dan orang pesan for orang-orang tua, orang keinginan besar dari teman-teman industri kreatif untuk bagaimana Bolamut ini bisa maju DP industri kreatif di Bola Mondo Utara. Ya. Oke, begitu dulu. Nah, itu orang baku dapat di lain waktu.